Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di RHK Informatics Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tuple pada pemrograman Python. Oke. Bagi teman-teman yang mempunyai PyCharm Editor, silakan dibuka. Kemudian pada projectnya, klik kanan dan kita buat Python file. Kita kasih nama saja tuple file ya. Oke, editor sudah terbuka. Kita langsung mulai membahas tentang tuple. Apa itu tuple? Tuple itu variabel untuk data collection, untuk kumpulan data ya. Jadi variabel untuk menampung lebih dari satu buah data. Ini mirip dengan list ya. List juga untuk data collection. Cuma ada perbedaan di sini. Kalau list itu datanya bisa, elemen dari list tersebut bisa dimodifikasi, dirubah, dihapus ya, atau ditambahkan ke dalam list. Sedangkan pada tuple, elemen datanya tetap, dia tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah ya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dihapus, jadi fix. Terus bagaimana untuk mendeklarasikan tuple ya, variabel tuple? Sangat sederhana ya. Saya buat TP1 itu, dia cukup menggunakan kurung, tanda kurung biasa. Kalau list kita menggunakan kurung kotak. Nah, jika deklarasi variabel seperti ini, berarti kita sudah membuat variabel tuple dengan nama TP1 tapi tanpa ada anggotanya. List juga begitu ya, bikin seperti tanpa anggotanya. Jadi saya masukkan saja, saya buat beberapa variabel tuple lagi dengan ada anggotanya, dengan masing-masing tipe data dari anggota tersebut yang sejenis dan yang multi-type ya. Oke, ini perintah print untuk menampilkan ya, menampilkan dari variabel tuple. Langsung saja kita run sini. Oke, ini hasilnya ya. Dicetak TP1 ya, tuplenya tanpa elemen, tuple TP2, tuplenya dengan 4 elemen, 4 anggota, tuple 3, TP3 dengan 4 anggota juga, dan tuple 4, TP4 dengan 3 anggota. Anda bisa lihat di sini. Oke, ini jadi TP1, TP2, TP3 tipenya adalah tuple ini ya. Atau bisa juga Anda ketik type di sini TP1 misalnya. Oke, kelas tuple ya. Jadi tipe datanya tuple atau kelasnya ada kelas tuple. Nah, sedangkan kalau kita mengakses mengakses elemen di dalam tuple ya, ini caranya sama dengan list ya, yaitu berdasarkan nomor indeks ya. Jadi indeks 0 ya, paling kiri pertama 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 ya. Kalau dari belakang kita bisa baca indeks min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Kalau dari sini indeks 0, 1, 2, 3 ya. Jadi seperti ini. TP1, TP2 indeks 0, kita lihat 1 ya. Atau dia juga indeks min 4 sama ya. Nah, sama kan? Nah, yang indeks 3 dia 7. Atau min 1 juga 7. Jadi sama. Nah, kita cek tipe datanya. Tipe datanya
indeks 0. Oke, sorry, keliru tanda kurung. Oke, integer. Jadi elemen 0 pada TP2 itu adalah tipenya adalah integer. TP3 kita lihat dia string, indeks 0. 0, 1, 2, 3 untuk indeks 3-nya dia adalah string. Ini juga string ya. 7 ini bukan bilangan bulat, tapi 7 ini dibaca sebagai string karena pakai tanda petik. Yang TP4 untuk indeks 2 itu float, ini float. Jadi ini string, integer, float ya. Jadi dia kalau kelas TP1, TP2, TP3 ini kelas tuple, tapi elemen-elemennya itu kelasnya disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, kalau kita video sebelumnya kita membahas tentang list ya, list ini kan bisa dimodifikasi isinya, ditambah, dikurang, ataupun dihapus, disisipkan ya. Sedangkan di tuple tidak bisa ya. Misalnya di list 1 ini indeks 0, ini kan 1 nilainya. Nah, ini bisa kita rubah. Kita rubah indeks 1, indeks 0, nilai 1 kita rubah jadi 10. Kemudian kita lihat. Nah, sudah berubah kan? 10 ya. Nah, kalau di tuple dia tidak bisa. TP2 kan ini kan 1 nih ya. Nah, kalau kita ganti 10 bisa tidak? Dia tidak bisa. Object does not support item assignment. Jadi dia tidak support. Dan fungsi-fungsi pada list seperti insert, kemudian append, delete, remove itu tidak ada di dalam tuple, sehingga tuple tidak bisa dimodifikasi. Kecuali di list ada yang namanya fungsi untuk count, untuk menghitung jumlah elemen tertentu di dalam list tersebut ya. Itu juga ada di tuple ya. Jadi tuple punya fungsi count juga, tapi fungsi append, fungsi insert, fungsi delete tidak ada ya. Jadi seperti ini. Kalau di list dia ada punya fungsi count. Misalnya ini menghitung jumlah elemen yang 3 ada berapa di dalam list, 1 ada 1. Di tuple juga bisa. TP2 count 3 ada 1 ini ya. Nah, ini kalau saya tambahkan 3, saya run ulang ya. TP2 count 3 ada 2 karena sekarang sini jumlahnya ada 2 ya, seperti itu. Di list juga itu kan bisa menghitung, tetapi tuple tidak bisa menambah seperti sini ya. TP2 saya pakai append, misalnya 20. Nah, kita tahu append di dalam list kan menambah pada posisi terakhir, tidak bisa. Tapi kalau ini list bisa ya. Jadi sekarang list 1 udah ada tambahan elemen terakhir 20 ya. Ya, kemudian ada yang belum saya mungkin sampaikan, bahwa di dalam mengakses elemen di dalam list maupun tuple itu kita bisa langsung mengambil range ya, antaranya ya. Jadi tadi kan kita hanya mengakses misal seperti list 1 indeks 0, kita hanya ngambil, ini kurang T, list 0, kita hanya ambil ini saja. Tapi misalnya kita mau ngambil dari 135 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan list 1 dari indeks 0, 0, 1, 2 ya.
Jadi 0 sampai, bukan sampai 2, ini indeksnya 0, indeks 1, indeks 2. Tapi yang kalau kita sampai indeks kedua, berarti indeks kedua ini dia tidak dibaca, ya. Dia exclude. Jadi kita harus sampai di sini indeks 3. Baru dibacanya diambil adalah dari indeks 0 sampai indeks 2, indeks 3-nya exclude, di luar, tidak dibaca. Seperti itu ya. Atau misalnya kita mau mengambil dari 3 sampai terakhir. Nah, kalau 3 sampai terakhir cukup begini aja. Ini indeks, ini nilai 3, indeks 0, indeks 1 ya. Berarti 1 cukup seperti ini. Ya. 3, 5, 7, 3 sampai terakhir. Sorry, 3, 5, 7, 20 ya. Karena ini tadi kita sudah tambahkan di sini 20 ya. 3, 5, 7, 20. Ya, sampai terakhir. Kalau kita sampai indeks 0, 1, 2, 3, ini berarti ini sampai 4. Dia ngambilnya cuma sampai di sini. Oke. Kita juga bisa mengakses dari belakang. Ya, kita ngambilnya pakai nomor yang belakang. Jadi misalnya kita buat dari ini kan. Oke, dari sini kita lihat ya. Karena sudah berubah tadi ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti dari min 4 sampai terakhir. Ini bisa juga nih. Tuh, sama kan? Min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Sampai di sini ya. Dari min 4 sampai range terakhirnya. Tapi kalau kita buat min 4 sampai min 1, jadi di bagian min 1 ini yang 20 tidak akan dihitung. Dia sampai dengan 7. Jadi range pertama itu include, untuk nomor indeksnya include elemennya, untuk batas terakhir dari indeksnya itu exclude, dia tidak dihitung, seperti itu ya. Untuk list sama tuple juga begitu ya. Saya bikin TP2 ini yang di atas ini ya, saya mengakses juga sama ya, dari indeks 1 sampai terakhir berarti dari sini ya. Sama kan? Ya. Oke, sekali lagi perhatikan bahwa kalau data collection-nya menggunakan kurung, biasa ini berarti dia jenisnya, kelasnya kelas tuple. Jika kurung kotak berarti kelasnya kelas list ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jika ada kritik juga silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas tentang belajar Python 3. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.